sahabat sehat, apa kabarnya semua? Nah, sahabat sehat pasti pernah denger dong tentang peribahasa you are what you eat. Artinya apa yang kita makan itu mencerminkan diri kita. Nah, sahabat sehat gimana nih makannya? Udah bener belum? Apakah cuma buat kenyang atau buat memenuhi nutrisi dalam tubuh? Karena kita tahu ya, kalau makanan sehat itu nggak cuma bermanfaat untuk bikin kita sehat dan bikin kita terhindar dari penyakit, tapi juga bermanfaat buat kecantikan kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan juga bisa bikin badan kita itu proporsinya lebih ideal. Nah, cuma kalau aku ya, kalau nyari makanan sehat itu agak susah. Kalau sekarang nih ada sih, tapi mahal. Dan udah gitu mindset di masyarakat itu kalau makanan sehat itu biasanya rasanya agak hambar. Nah, kita punya solusi nih buat sahabat sehat yang mau makan makanan sehat tapi tetap enak dan pastinya terjangkau. Kita tanya yuk chef kita yang satu ini. Halo sahabat sehat, masih bertemu bersama saya, Chef Godek. Iya, pada hari ini saya, Chef Godek, akan memasak menu-menu yang tentunya pilihan dan menjadi idaman-idaman para pencinta kesehatan. Nah, biasanya masyarakat itu beranggapan bahwa masakan sehat itu adalah masakan yang rumit, sulit, dan juga bahan-bahannya adalah bahan-bahan pilihan yang juga mahal. Tetapi buang semua pikiran itu, karena pada hari ini Chef Godek akan memberikan resep-resep pilihan yang tentunya sangat mudah, harganya juga murah, dan juga pastinya bisa dipraktekkan di rumah. Nah, menunya adalah chicken wing saus salsa. Nah, chicken wing itu bahan bakunya adalah sayap ayam. Biasanya masyarakat berpikiran bahwa sayap ayam itu adalah limbah yang tidak bisa dikonsumsi oleh tubuh. Memang benar, karena kandungan dagingnya itu sangat sedikit, sedangkan kulitnya itu sangat banyak sekali. Apabila kulit kita hanya makan begitu saja, akan terjangkit banyak sekali penyakit seperti kolesterol dan lainnya. Pastinya teman sehat di rumah sudah paham dong ya. Nah, maka dari itu saya menggunakan dari bahan-bahan yang tidak terpakai atau ampas ataupun limbah, tetapi bisa bermanfaat oleh tubuh. Tetapi bahan-bahan yang dipergunakan itu harus ada kaitannya. Misalkan dari si saus salsa itu sendiri sangat bisa dikomben oleh si sayap ayam. Jadi apa aja sih bahan-bahannya itu? Yang pertama, kita ada sayap ayam. Sayap ayamnya itu kita membutuhkan 5 ataupun 6 sayap saja ya. Setelah itu akan saya marinate. Tetapi sebelum kita olah, alangkah baiknya sahabat sehat di rumah merendam sayap ayam tersebut dengan lem juice, garam, dan juga salt pepper. Nah, setelah direndam, kita diamkan kira-kira 20 menit. Setelah 20 menit, bumbunya akan meresap dan hasilnya seperti ini. Nanti, apabila pada saat proses pengukusan, itu bumbu-bumbunya akan sangat meresap sekali. Nah, selanjutnya setelah si sayap ayamnya sudah siap, akan saya beri gula sedikit. Kenapa saya beri gula? Agar si sayap ayam ini menghasilkan rasa yang agak manis. Karena dari si saus salsanya itu sendiri, rasanya sudah agak manis, pedas, dan juga asam. Sehingga apabila kita menambahkan gula, rasanya akan lebih nikmat. Nah, untuk sahabat sehat di rumah, sebelum kita mengolah ayam ini, alangkah baiknya sahabat sehat menyiapkan kukusan terlebih dahulu. Kukusannya telah panas ya, agar pada saat si sayap ayamnya setelah jadi, kita tinggal mengukusnya dan hanya memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Sehingga dari si kandungan ayam dan bumbu-bumbunya akan meresap. Tidak akan banyak kandungan-kandungan yang terbuang, karena metode memasaknya kita hanya mengukus, tidak menggoreng ataupun memanggang. Sehingga kandungan-kandungan yang diterima di dalam tubuh akan lebih banyak. Nah, setelah itu kita masukkan lada ya, lada hitam. Kalau misalkan sahabat sehat di rumah nggak suka lada hitam karena rasa ataupun dari aromanya yang terlalu strong, sahabat sehat bisa menggunakan bubuk lada putih. Nah, kalau misalkan nggak ada bubuk lada putih, bisa juga kita menggunakan merica yang telah kita cincang halus. Nah, seperti ini ya, sahabat sehat bisa lihat. Jadi simpel bukan? Hanya kita membutuhkan beberapa sayap ayam, lalu kita marinate dengan garam, dengan gula, lalu kita kukus. Nah, sebelum kita mengukus, alangkah bagusnya nih,
Si loyang yang kita pergunakan sebagai media pengukusan itu kita oles terlebih dahulu karena di dalam kandungan si sayap itu banyak sekali lemak dan protein. Karena apabila protein dalam proses pemasakan itu akan cepat sekali menempel apabila kita tidak masukkan si minyak, nanti akan menempel sehingga pada saat kita sajikan kulitnya akan terlepas sehingga tidak cantik masakannya. Nah, setelah ini ya, rata. Jadi teman sehat di rumah boleh menggunakan minyak goreng, boleh menggunakan butter, margarin juga boleh. Karena kalau kita menggunakan margarin itu kan dari nabati ya. Untuk yang vegetable kita bisa menggunakan yang margarin. Tapi kalau misalkan ingin yang hewani, bisa kita pergunakan butter. Tetapi aromanya akan lebih strong. Nah, kita oles seperti ini. Lalu kita masukkan si sayap ayam nih, sayap ayam yang tadi masyarakat bilang bahwa sayap ayam itu sangat tidak bermanfaat oleh tubuh. Tetapi Chef Godek olah itu akan banyak sekali manfaatnya yang diterima oleh tubuh nih. Saya kukus ya, lalu kita susun saja. Nah, kalau misalkan di rumah kita mempunyai ada daun bawang, ada bawang bombay yang sudah tidak terpakai, misalkan sisa-sisa bekas masak kemarin, itu bisa kita potong-potong, kita cacah-cacah, lalu kita taruh di sini. Sehingga pada saat proses pengukusan si vegetable tersebut, si sayuran tersebut, aromanya akan sangat keluar. Kalau misalkan sahabat sehat juga punya resep-resep andalan nih ya, resep-resep Indonesia seperti bumbu rendang, bumbu kari, bumbu dasar merah, bumbu dasar putih dan kuning, itu tinggal mengolahnya saja, lalu kita lumuri, tinggal kita kukus. Di sini Chef Godek hanya memberikan resep standar ya, resep bakunya, tetapi nanti sahabat sehat yang tinggal mengaplikasikannya saja. Nah, sudah seperti ini tuh kan, sudah rapi, kita tinggal mengukusnya saja. Nah, untuk suhunya sendiri dalam proses pengukusan itu, kita tidak ada aturannya, misalkan berapa suhunya, tetapi kita hanya menggunakan api sedang saja. Dan waktunya hanya 20 menit, seperti itu. Kalau misalnya kita buka, nanti warnanya tuh sudah cantik, sudah agak pucat gitu putihnya, baru bisa kita angkat. Kalau misalkan ada ingin efek-efek seperti dibakar, bisa kita olesi kecap dengan madu. Ya, setelah mateng, kita olesi. Jadi efeknya seperti dibakar, tetapi kita tidak membakarnya. Nah, sambil kita menunggu si sayap ayam yang dikukus, saya ingin membuat saus salsanya. Bahan-bahannya apa aja sih? Bahan-bahannya itu kita yang pertama, namanya juga salsa ya. Salsa itu kita ada, tahu kan sahabat sehat di rumah ini apa? Iya, paprika hijau. Paprika hijau kita pergunakan setengah saja. Setelah itu kita ada paprika merah. Lalu kita ada paprika kuning. Nah, tetapi pada saat memasak, kita tidak perlu repot atau merepotkan diri sendiri. Misalkan nggak ada paprika kuning, jangan dipaksain. Tetapi kita boleh menggantinya dengan yang lain. Misalkan ada cabenya, cabai merah saja, itu bisa. Tapi ingat, dibuang bijinya agar rasa pedesnya tidak terlalu strong, bisa seperti itu. Lalu dari si bahan-bahan ini, itu kita potong ya, kita potong dadu agar tampilannya cantik. Sebelum kita potong dadu, sahabat sehat di rumah jangan lupa untuk membuang bijinya. Bijinya yang di dalam ya, supaya nanti hasilnya itu akan sangat bagus sekali, akan sangat mulus. Karena kalau misalkan ada biji-bijinya pada saat ditampilkan atau disajikan itu kurang bagus. Nah, kita potong ya. Potongnya ingat, potongnya dadu. Kalau misalkan tidak tahu ukurannya itu kita bisa ada 3x3. Bahkan kalau misalkan kita ingin lebih kecil, itu akan lebih bagus sekali. Sehingga pada saat proses pencernaan di mulut, itu bisa kita kurangi. Karena dari bahan-bahan tersebut sudah kita potong-potong kecil. Ini sama ya, dari yang kuning, terusnya juga yang hijau kita potong-potong dadu. Karena banyak sekali ya yang perlu diketahui sahabat sehat di rumah, bahwa kandungan-kandungan yang terdapat pada paprika itu banyak sekali. Apalagi itu adalah sayuran-sayuran yang berwarna-warni. Itu sangat bagus sekali dan banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Misalkan
Untuk yang berwarna merah ini ada vitamin B-nya ya, sangat bermanfaat untuk mata kita agar mata kita cerah. Seperti itu. Jadi untuk sahabat sehat di rumah, nggak usah bingung bahwa makanan sehat itu bahwa identik mahal, terusnya juga sulit membuatnya. Padahal ya, yang perlu sahabat sehat ketahui bahwa dari masakan sehat itu sendiri, yang pertama adalah bahan-bahan baku yang kita pilih ya, yang pertama. Terusnya yang kedua adalah proses pemasakan. Misalkan kita sudah menggunakan bahan-bahan yang sudah sangat bagus sekali gitu ya, banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita, tetapi teknik pemasakannya salah, itu sama aja bohong. Tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita, sehingga kita hanya leher ke atas atau kita hanya bermanfaat untuk di mulut, sedangkan leher ke bawah itu hanya menjadi ampas. Kan percuma dong kita udah makan beli bahan-bahan yang mahal, tapi kalau misalnya kita nggak tahu cara mengolahnya, nanti hasilnya juga kurang maksimal untuk tubuh. Nah, terus tadi saya bicara teknik ya, apabila tekniknya terlalu lama nih, itu juga tidak akan bermanfaat oleh tubuh. Misalkan masaknya terlalu overcook gitu. Jadi kandungan-kandungannya sudah habis dimakan oleh si api. Nah, jadi pada saat berikutnya itu saya masukkan lagi nih seperti ini, dicampur ya. Bisa dilihat. Sekarang yang merahnya. Banyak sekali kandungan-kandungan yang terdapat di dalam sayuran tuh. Jadi banyak kan anak-anak di rumah nih sahabat sehat gitu kan, mungkin yang sudah punya baby, nggak suka sayuran. Itu gimana sih caranya? Nah, caranya itu adalah kita menyiasatinya dengan menu-menu yang disukai oleh anak tersebut. Misalkan anak-anak suka nasi goreng, kita masukin si bahan-bahan sayuran tersebut. Tuh, udah masuk ya. Seperti ini, cantik sekali. Warnanya warna-warni. Ada merah, kuning, hijau. Apalagi kalau misalkan yang makan itu adalah anak-anak gitu kan. Jadi harus diperhatikan. Kita jangan cuman mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di luar, tetapi kita tidak mengetahui kandungan-kandungannya. Tuh, udah ya, udah. Sekarang Chef Godek udah mendapatkan warna-warna yang cantik. Merah, kuning, dan hijau tuh ya untuk saus salsanya. Selanjutnya, bahan-bahannya itu adalah saya menggunakan olive oil. Tuh, olive oil itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kulit. Jadi, ini memang dikhususkan dikonsumsi itu tidak melalui proses pemanasan, karena apabila kita melakukan proses pemanasan yang ada malah menimbulkan racun untuk tubuh kita. Saya masukkan ya seperti ini. Kira-kira kita membutuhkannya 200 ml. Nah, kita masukkan ke dalam sayuran-sayurannya. Sudah bagus. Lalu agar si sari-sari dari paprika tersebut keluar bercampur bersama minyak, kita aduk-aduk tuh. Seneng kan kalau misalkan kita lagi masak gitu kan, happy, cooking fun gitu kan, masaknya sambil goyang-goyang, sambil ngaduk-ngaduk. Tuh. Jangan lupa, nanti kita kasihkan menggoyang-goyang tadi si saus salsa, kita tidak mengecek si panci. Nah, kita lihat dulu ya. Tuh. Tetapi ini hasilnya masih merah ya, jadi masih mentah. Karena saya mau ngasih informasi nih untuk sahabat sehat di rumah, bahwa apabila kita mengolah ayam atau unggas-unggasan, itu minimal kita harus 30 menit. Nah, karena kenapa? Di dalam si ayam tersebut terdapat bakteri yang bernama Salmonella. Apabila kita mengkonsumsi tersebut, saluran pencernaan kita akan terganggu seperti usus, lambung-lambung yang dapat menghancurkan saluran pencernaan kita. Ini belum matang, kita tutup lagi ya. Setelah itu, bahan-bahannya untuk membuat saus salsa akan saya lanjutkan lagi. Saya mempunyai timun Jepang ya. Tapi kalau misalkan sahabat sehat nggak punya timun Jepang, bisa juga kita menggunakan timun lokal yang ada di rumah. Tetapi nanti kulitnya kita kupas dulu dan bijinya itu kita buang. Kenapa sih bijinya kita buang? Karena kenapa? Kita kan membuat saus salsa ya. Saus salsa itu adalah saus yang cair, yaitu kita menggunakan minyak-minyakan. Minyaknya apa saja? Nah, kalau misalkan dari si biji timun tidak dibuang, itu akan menghasilkan cairan yang terlalu banyak, sehingga nanti saus yang kita buat akan menjadi becek. Kan kalau becek nggak enak kan? Tuh.
Lalu kita potong-potong seperti ini. Jangan lupa ya, bijinya kita buang. Dan nanti motongnya itu kita potong terserah ya, sesuai dengan selera dari sahabat sehat di rumah. Kalau misalkan mau gede-gede boleh, misalkan mau yang selalu sekali makan gitu boleh. Kalau misalkan mau kecil-kecil biar lucu gitu kan pas saat penampilan juga boleh. Nih kita buang ya. Karena kenapa? Kandungan yang ada di dalam si timun ini banyak sekali. Manfaatnya adalah untuk kulit, untuk rambut juga sangat bagus sekali. Yang ingin rambutnya hitam bisa menggunakan bijinya untuk keramas ya. Bisa kita pakai. Nah, ampas ini kan banyak nih. Kita pakai keramas pas saat mandi gitu kan. Kita pakai. Tapi mereka jangan cuma sekali, harus secara rutin. Misalkan seminggu gitu kan, nanti rambutnya akan terlihat hitam dan berkilau. Di sini saya pernah coba loh, makanya rambut saya hitam kan seperti ini tuh. Nah langsung kita potong-potong. Potong-potongnya Chef Godek mau bikinnya seperti ini aja ya. Jadi biar bagus gitu kan. Udah selesai. Tuh jangan lupa kita kocok-kocok lagi. Kalau misalkan nggak punya balon whisk, bisa pakai sendok, bisa pakai centong juga boleh yang ada di rumah ya. Tapi alat-alatnya harus yang aman. Jangan kita pakai alat-alat yang nggak aman gitu kan untuk kesehatan tubuh. Kita kocok-kocok seperti ini. Nah, untuk sumber manisnya, untuk tes rasanya itu, Chef Godek menggunakan madu asli ya. Tuh. Karena kalau madu itu sangat aman sekali dikonsumsi oleh tubuh. Kalau misalkan kita terlalu sering dari sekarang nih, kita mengkonsumsi gula banyak sekali, efeknya apa? Efeknya adalah penuaan dini. Yaitu kulit kita tidak sehat. Karena si gula itu adalah sangat menyerang bagian kulit. Nah, kita tuang ya madunya. Kira-kira cukup 2 sendok makan ya, cukup. Itu sudah mendapatkan hasil rasa manis yang sempurna. Udah tuh, udah 2 sendok makan. Sekarang kita masukin garam ya. Agar rasanya lebih sempurna. Kalau misalkan nggak suka terlalu yang asin, cukup sedikit aja gitu kan. Karena kenapa? Rasa itu adalah selera ya. Chef Godek nggak bisa memberi patokan kita harus pakai garam seberapa, gula seberapa. Karena lidah seseorang itu berbeda gitu. Jadi mungkin saya hanya memberikan takaran-takaran yang pas gitu. Sudah seperti ini, jangan lupa kita masukin lada sedikit aja supaya ada rasa pedes-pedesnya. Karena si paprika itu tadi bijinya kan dibuang kan. Jadi nanti rasa pedesnya itu tidak akan terlalu pedes. Udah nih, rasanya udah manis dapet. Warna-warninya juga dapet. Terus asinnya juga dapet. Sekarang supaya lebih seger, itu kita pakai lem juice ya, agar rasanya itu seger-seger. Apalagi sahabat sehat makannya itu siang-siang bolong gitu kan, lagi panas, lagi gerah kayak gini nih, itu kita makan ini udah enak banget. Karena biasanya kalau Chef Godek itu bikin chicken wing saus salsa itu untuk appetizer atau makanan pembuka, jadi nggak terlalu banyak gitu kan, tak terlalu banyak, sedikit aja itu udah seger banget, udah menggugah selera makan. Sehingga pada saat kita makan ke menu-menu berikutnya itu kita akan semakin menggebu-gebu untuk makan, tetapi tidak akan gemuk. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Tuh jeruk nipisnya. Kalau untuk takaran ini 200 gram minyak, itu kita setengah aja. Setengah dari lem juice ya. Udah. Ini udah seger banget karena aromanya dia udah berkontraksi antara si paprika, si minyak, si madu tadi ya. Dan jangan lupa nih tips untuk sahabat sehat di rumah. Kalau kita masak, itu harus kita cicip. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita udah mencampur dengan si bahan baku, kita mau menambah rasa lagi nanti kurang enak, kurang sedap ya. Jadi alangkah baiknya sahabat sehat itu mencicip sebelum kita mencampur dengan bahan utama. Aku mau cicip dulu nih ya, mau cicip rasanya gimana gitu kan. Yang pasti rasanya endes. Minyaknya dapet. Asamnya juga dapat dan pedasnya juga nggak terlalu pedas. Nah, sahabat sehat, tadi kita telah mengukus si sayap ayam kan, udah kira-kira udah 20 menit tuh ya. Minyaknya juga udah keluar banyak sekali tanpa kita menggunakannya lagi. Kita udah bisa menikmati hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita buka ya, tinggal kita plating dan menyajikannya secara cantik gimana sih. Nah,
udah kita angkat tuh kan. Sudah cantik sekali warnanya, sudah dengan spicy-nya. Apalagi kalau misalkan sahabat sehat di rumah, bikinnya itu dengan bumbu-bumbu yang sangat enak sekali khas Indonesia. Bumbu rendang, kari, itu rasanya akan lebih menonjol lagi. Nah, ini udah cantik. Untuk garnisnya simple aja, karena kita kan tadi menggunakan cairannya itu kan dari air lem jus ya. Nah, ini kita potong-potong sedikit, jadi kita mau bikin khas kayak di hotel gitu kan. Itu udah kita susun seperti ini, lalu kita ambil dari si sayap ayamnya. Kita cukup aja ambil satu gitu kan, taruh di atas si lem jusnya. Karena kalau misalkan si lem jus kan seger kan, kena panas dari si ayam, itu sudah akan menghasilkan aromanya lagi gitu. Udah nih ya, udah cantik sekali tuh, tampilannya bagus kan. Nah, sekarang hal yang dilakukan adalah sahabat sehat tinggal menuangkan sausnya, si saus salsa tadi gitu kan. Rasanya udah enak, tampilannya juga cantik, pasti yang makan itu sudah akan menggelora. Sudah nih ya, sekarang kita taburi dari si sausnya. Wow, nah jangan lupa kalau sahabat sehat gitu kan mau lapar gitu kan, lagi mau makanan sehat, yang pastinya makanan sehat saat ini itu sudah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi oleh tubuh. Kalau misalkan sahabat sehat makan makanan sembarangan, makan makanan yang nggak sehat dari sekarang, itu tuh tidak akan terasa akibatnya, tetapi nanti 5 atau 10 tahun lagi baru akan terasa. Kena hipertensi, darah tinggi, stroke, kan nggak mau dong sahabat sehat. Nah, solusinya sahabat sehat bisa melihat-lihat gitu kan. Kalau misalkan masih penasaran belum tahu, kita tuh punya suatu terobosan terbaru nih ya buat sahabat sehat mungkin yang sibuk tetapi nggak sempat masak gitu. Sahabat sehat bisa mesen makanan di Chef Godek di Sang Delight. Itu rasanya wow, rasanya endes banget. Karena kenapa? Di sini Chef Godek nggak cuma masak sehat, tetapi kandungan-kandungan gizinya sudah diperhatikan oleh ahli-ahli gizi. Nah, seperti ini adalah salah satu resep-resep andalan yang mungkin nanti bisa sahabat sehat coba di rumah kan. Dari sayap ayam yang tadinya ampas gitu kan, dijualnya murah, tetapi kalau udah dibikin begini coba lihat kan, terlihat lebih mahal gitu. Apalagi kita bisa menghiasnya dengan daun pepper selly gitu kan, agar lebih fresh gitu ya. Nah, aku kasih sedikit aja nih. Tuh, kasih sedikit lagi gitu kan. Lala, cantik sekali gitu kan. Kalau misalkan dikasih gitu kan menu sehat seperti ini, udah seneng banget gitu. Nah, kalau misalkan sahabat sehat masih penasaran ada menu-menu apa aja sih di Sang Delight, itu banyak banget pokoknya. Semua menu-menu akan kita berikan secara variatif ya, tidak hanya menu-menu itu aja. Karena kan kalau misalkan sahabat sehat makan makanan yang ada di mungkin di tempat-tempat lain gitu kan, udah mahal, udah gitu mereka bilang bahwa katanya bergizi, padahal itu mereka proses pemasakannya aja udah lama gitu. Nah, ini udah jadi ini resep yang bisa Chef Godek sampaikan untuk hari ini nih. Semoga resep yang Chef Godek tampilkan hari ini dapat bermanfaat untuk Chef Godek pribadi dan juga sahabat sehat di rumah. Dan tentunya jangan lupa terus tingkatkan kesehatan kita, memasak enak, simple, dan juga bergizi. Sampai jumpa bersama saya Chef Godek di lain waktu. Bye-bye. Nah, sahabat saya tuh udah lihat kan gimana dia memasaknya Chef Godek. Penasaran kan, pengen cobain? Makanya pesen dong Sang Delight. Bisa delivery loh ke rumah sahabat sehat atau ke kantor sahabat sehat. Kita cobain yuk rasanya kayak gimana. Pastinya enak banget karena tadi Chef Godek tuh udah masak, udah simple, enak, murah lagi. Kita cobain ya. Enak banget, bener-bener enak. Beda sama masakan sehat yang lainnya yang mungkin masih kurang bumbu. Ini beneran enak, bergizi, udah gitu sehat lagi. Nah, kalau sahabat sehat mau pesen masakan Chef Godek, bisa hubungin di sini nih. Udah sehat, terjangkau, dan juga bisa diantar, jadi nggak usah ngabisin waktu. Jadi kalau sahabat sehat mau cari makanan yang enak, murah, dan terjangkau serta sehat yang paling penting, di
Di mana lagi kalau bukan di Sang Delight.